Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lain, kita bergabung dengan Global Markets Bank Permata. Seperti apa pergerakan rupiah hari ini? Untuk membahas hal itu kita telah terhubung bersama Chief Economist Bank Permata, Joshua Pardede. Selamat pagi Mas Joshua. Selamat pagi Mbak. Mas Joshua, data BPS menyatakan bahwa neraca perdagangan nasional ini kembali surplus walaupun lebih kecil dibandingkan bulan sebelumnya. Apakah sentimen ini dapat menjadi penopang performa rupiah? Ya, saya pikir memang ini surplus neraca dagang ini kita alami sudah 20 bulan berturut-turut ya. Dan ini sejak awal pandemi menunjukkan bahwa kinerja impor masih relatif lebih rendah dibandingkan ekspornya. Dan secara khusus memang kalau kita lihat di tahun lalu, itu di 2021, kinerja ekspor Indonesia itu yang cukup solid, itu juga ditopang oleh faktor dari harga komoditas global yang meningkat secara bersamaan, baik harga minyak mentah dan juga khususnya komoditas ekspor Indonesia yaitu CPO dan batu bara. Dan kami tetap meyakini bahwa surplus neraca perdagangan ini tetap akan bisa memberikan sentimen positif ya kepada nilai tukar rupiah, mempertimbangkan bahwa dengan surplus neraca perdagangan tersebut ini juga mengindikasikan bahwa dari sisi kondisi external balance ataupun keseimbangan eksternal Indonesia juga masih tetap dalam kondisi yang baik ya, sehingga makanya ini pun juga mendorong rupiah relatif cenderung stabil ya di perdagangan kemarin meskipun rupiah ditutup melemah tipis terhadap US dollar. Mas Joshua, Anda mengatakan bahwa surplus ini terjadi karena ekspor yang kuat dibandingkan dengan impor. Kalau kita melihat tren dari November kan ada sedikit penurunan sebetulnya dari surplus ini. Apakah tren ini akan berlanjut seiring normalisasi harga komoditas atau ini akan tetap menguat? Ya, saya pikir ini di satu sisi memang komponen dari sisi harga ya, karena kalau kita bicara terhadap ekspor itu ada dua komponen, yaitu di dalamnya adalah volume dan juga harga dari komoditas ekspor tersebut. Dan kami melihat bahwa dari sisi harga komoditas ini masih relatif cukup tinggi ya. Kemarin bahkan di bulan Desember harga batu bara sempat naik lagi. Padahal sebelumnya ada cenderung sudah mulai kembali turun ya, sudah mulai normal, tapi ditambah lagi dengan kebijakan dari pemerintah Indonesia yang melarang ekspor batu bara, ini justru malah mendongkrak kenaikan harga batu bara lagi di atas $200 per metric ton. Sehingga memang ini masih akan kita lihat tren harga komoditas yang masih relatif tinggi ini mungkin dalam 3 bulan ke depan, tapi di pertengahan tahun ini kita perkirakan akan lebih normalize harga-harga dari komoditas. Dan tapi di sisi lainnya dari sisi volume ini kita perlu perhatikan bahwa ini menjadi rilis data pertumbuhan ekonomi China kemarin pun juga ini kembali melambat ya. Jadi ini menjadi salah satu indikasi bahwa volume pun juga berpotensi melambat ke depannya. Sehingga memang kita perkirakan memang surplus neraca dagang di tahun 2022 ini diperkirakan tidak akan setinggi di surplus neraca dagang di 2021. Mas Joshua, kemudian tadi Anda mengatakan dari China, PBOC ini juga memangkas suku bunga pinjaman jangka menengah sebesar 10 basis poin. Ini sebesar apa pengaruhnya terhadap pergerakan rupiah hari ini? Ya, kalau kita lihat di kemarin ya, perdagangan kemarin pada saat PBOC memangkas suku bunga acuannya 10 basis poin, ini dampaknya Chinese Yuan juga cenderung melemah dan akhirnya berimbas kepada mata uang Asia lainnya ya, karena dengan pemangkasan suku bunga tersebut tentu ini agak berbeda stance-nya dengan negara-negara maju ya, khususnya Amerika Serikat yang sudah mengambil ancang-ancang untuk menaikkan suku bunganya. Bahkan dari pernyataan Jerome Powell minggu lalu pun juga memberikan indikasi sebenarnya bahwa kemungkinan bisa dipercepat ya, karena kalau kita lihat dari dot plot dari FMC bulan Desember yang lalu, tahun lalu, itu juga 3 kali mulainya di Juni, tapi setelah pernyataan dari Jerome Powell ini justru malah, dan juga setelah rilis data inflasi, ini kemungkinan bisa dimulai di bulan Maret mendatang. Sehingga makanya ini dari sentimen dari PBOC ini agak sedikit memberikan sentimen pelemahan ya kepada Chinese Yuan yang akhirnya berimbas kepada pelemahan mata uang Asia lainnya. Lalu kalau dari testimoni The Fed tadi, berapa besar pengaruhnya kemudian untuk pergerakan rupiah?
Ya, kalau kita lihat dari pernyataan Jerome Powell di depan Kongres minggu lalu itu kan juga memberikan indikasi ya bahwa tingkat inflasi ini cukup persisten ternyata ya, dan ini level 7% ini tertinggi sejak Juni 1982 ya, sehingga makanya Bank Sentral Amerika Serikat pun juga perlu respon cepat ya, dalam artian untuk bisa mengcounter ataupun mengkonten inflasi ini agar jangan sampai ini bisa mengganggu perekonomian di Amerika Serikat sendiri. Oleh sebab itu makanya kalau kita lihat saat ini konsensus di pasar pasar sudah lebih price in ya terhadap dengan rencana The Fed yang mulai menaikkannya misalkan di bulan Maret mendatang. Sehingga makanya kalau kita lihat pergerakan dolar pada saat setelah pernyataan Jerome Powell dan juga setelah rilis data inflasi AS, itu justru malah dolar indeksnya melemah ya. Artinya ada konsolidasi dolar ini pun juga terjadi karena tadi rata-rata investor sudah lebih terinformasi ya. Artinya informasinya lebih jelas dari Jerome Powell bahwa kemungkinan bisa at least setidaknya 3 kali ataupun bisa 4 kali di tahun ini menaikkan suku bunganya, sehingga tidak terjadi justru tidak membuat dolarnya menguat ya. Jadi artinya ini di minggu lalu ini agak sedikit membuat dorong positif buat mata uang Asia, tapi kalau kita lihat di awal perdagangan minggu ini dolar indeksnya kembali menguat lagi. Jadi ini makanya sentimen dari The Fed dan juga ini masih akan tetap mempengaruhi nih ya pergerakan dari dolar indeks yang pada selanjutnya akan mempengaruhi juga nilai tukar rupiah. Artinya kalau untuk hari ini kita lihat sinyal penguatan dolar Amerika Serikat terbentuk Jumat lalu, tapi sesudah pengumuman dari The Fed justru sedikit melemah. Dan kalau dari analisa Anda ini seperti apa pergerakan dolar Amerika, apakah akan berlanjut menguat, terus melemah, dan dampaknya kepada rupiah seperti apa, Mas Joshua? Ya, karena kan kalau kita lihat pelemahan rupiah kemarin melemah tipis itu karena faktor PBOC ya, memangkas suku bunganya. Tapi kita lihat tadi malam commodity currency kecenderungannya menguat ya, oil price meningkat harganya dan juga harga komoditas lainnya pun juga meningkat, sehingga ini pun akhirnya memberikan dorong positif sebenarnya buat commodity related currency termasuk juga rupiah ya. Jadi artinya tadi pun juga rupiah dibuka menguat ya di kisaran 14.300 310 ya, sehingga artinya sebenarnya indikasinya masih bisa menguat terbatas di hari ini karena tadi ada faktor positif dari sisi penguatan dari harga komoditas global. Mas Joshua, untuk pekan ini rapat Dewan Gabungan Bank Indonesia digelar pekan ini, dan apakah ini akan kembali menahan suku bunga acuan untuk Indonesia? Ya, saya pikir memang BI masih akan tetap mempertahankan suku bunga acuannya di level 3,5% pada RTG bulan ini, mempertimbangkan bahwa tingkat inflasi masih dalam target sasaran inflasi BI, bahkan inflasi di bulan Desember pun juga kecenderungannya masih di bawah 2%, dan inflasi di Januari di awal tahun ini pun juga kita perkirakan juga meskipun memang biasanya di awal tahun itu inflasi juga agak meningkat ya, khususnya inflasi pangan, tapi kurang lebih masih akan tetap manageable. Dan yang faktor kedua pun juga nilai tukar rupiah pun juga masih cukup stabil ya. Jadi artinya dua faktor ini yang tentu menjadi bahan pertimbangan utama dari Bank Indonesia untuk tetap mempertahankan suku bunga acuannya. Tapi kalau seandainya ada kejutan-kejutan baru dari The Fed ya, ataupun ada surprise misalkan terkait dengan misalkan The Fed lebih cepat ya dari ekspektasi market yaitu di bulan Maret, tentunya ini BI pun juga mungkin bisa melakukan ataupun akan mempercepat assessment untuk menaikkan suku bunganya ya, mungkin di kuartal kedua ataupun di awal kuartal ketiga mendatang. Baik, terima kasih Mas Joshua atas informasinya. Pemirsa, demikian Chief Economist Bank Permata Joshua Pardede.